artistik Denny Sutanto. Silakan, kami persilakan langsung duduk. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Yes, langsung saja kita akan undang jajaran pemeran. Ini sesuai dengan abjad ya. Everyone please welcome Abimana Arya Satya, Almanzo Gonuralma. Rame ya emang. Amin. Arswendi Bening Suara. Hai Bapak, boleh kita berikan tepuk tangannya. Dan juga inilah dia Danang Suryonegoro, Dewa Dayana, Endi Arfian, Faiz Fisau, Haidar Salis, Pak Ci Hoyuang, Kiki Narendra, Bapak kita, Bapak Pembangunan Indonesia, Bapak Lukman Sardi, Kates kita guys, Pak Gistus Miftah. Kami ucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam untuk Pak Ustadz Mike Lukong. Let's go. Everyone please welcome Morgan Oy, Chef Tora Sudiro, dan inilah dia, boleh sekali lagi dong teman-teman. Kita berikan tepuk tangan luar biasa. Hihi, mana tepuk tangannya? Oke. Yang luar biasa lagi, setelah screening ini, sekarang waktunya teman-teman media. Aku nggak mau tanya-tanya lagi sama yang ada di depan kalian, tapi sekarang waktunya untuk teman-teman media meluapkan apa yang setelah kalian rasakan setelah film Ghost in the Shell ini. Ada yang mau bertanya? Let's go. Langsung. Ya, ini sepertinya yang pakai masker. Boleh nama, media mana, pertanyaannya? Halo, saya Syana dari perjuangantrans.com. Jangan cepet-cepet sayang. Ini saya nonton kedua kalinya dan saya tetap suka banget gitu. Saya mau tanya sama Mas Joko, ini satirnya tuh gila banget sih kalau menurut saya, kan kayak Padang Masyar gitu. Terus tiba-tiba di awal introduction dan punchline-nya adalah pada saat neraka dan koruptor gitu. Dan juga masih banyak tentang kayak perbandingan antara Indonesia dan Norwegia. Ternyata sampai saya mengecek di Google, ternyata Norwegia itu adalah negara demokrasi nomor 1 di dunia. Saya sampai kayak oh my god gitu. Saya pengen tahu aja gitu. Ini kan pasti nggak akan proses kreatifnya pasti tidak panjang gitu, dan saya ingin tahu aja sih dalam otaknya Mas Joko gitu mendekonstruksi kenyataan atau apa yang terjadi sekarang menjadi suatu dialog-dialog yang penuh dengan satir dan juga menjadi satu plot cerita yang sangat menarik gitu, sangat panjang. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bang boleh beli nggak? Iya, langsung aja Bang. Terima kasih teman-teman, hari ini ramai banget. Sampaikan maaf kita ke teman-teman yang nggak bisa masuk karena overbook. Tentang proses kreatif ini kita announce tahun 2018. Kita tetap develop ceritanya. Kita berharap dari 2018 ke 2025 itu Indonesia membaik, ternyata enggak. Iya nggak sih? Salah nggak sih? Kayaknya benar ya. Nah, terus kita mencoba untuk mengencapsulate dalam satu film Ghost in the Shell ini Indonesia. Kalau kita mau bicara soal Indonesia, bagaimana filmnya bisa merepresentasikan Indonesia. Satu kata yang keep popping up ketika kita mendevelop cerita ini adalah absurd. Jadi Indonesia udah saking absurd banget, jadi kita nggak tahu gimana lagi kan. Maksudnya korupsi ratusan triliun gitu, kita semua tenang-tenang aja kan, udah kayak absurd banget. Jadi aku mencoba membuat skenario-nya juga bisa mengcapture itu gitu. Tapi ada satu tone yang kita pertahankan. Jadi kita nggak mau film ini berakhir dengan hopeless, karena kita sebagai manusia, seperti kata Pendi di film ini, pasti masing-masing dari kita ada purpose-nya gitu ya. Tapi kita belum tahu apa sekarang. Mungkin kalian udah, tapi aku nggak tahu, belum masih mencari nih. Tapi kita kepingin tone-nya itu nggak hopeful sampai kita delusional gitu ya.
karena banyak sekali challenge yang harus kita hadapin. Tapi nggak 100% loss. Jadi proses kreatifnya kita dasarkan ke Indonesia is absurd. Jadi tonal change dari film ini kadang-kadang happy, komedi, kadang-kadang horor. Karena memang seperti itulah cerminan dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Penjaranya sendiri adalah negara dan semua napi-napi itu adalah WNI kita. Karena apa? Kita nggak bisa kabur. Cuman beberapa orang aja punya privilege untuk kabur. Misalnya Prakasa Kita Booming, dia punya privilege untuk bisa keluar dari penjara. Tapi kan nggak semua orang Indonesia bisa keluar dari penjara. Not everyone bisa kabur aja dulu. Kalau kita, most of us, hashtagnya adalah mau kabur kemana? Karena kita semua ada di penjara. Gitu kira-kira. Wow, thank you Abang. Kalau penjara itu negara, mungkin kali napi-napinya tuh kayak provinsi-provinsinya ya. Dimas pasti Manado, Jo. Iya, ada Kenapa? tuh sama seperti PKK. Oke, mari silakan. Bagaimana? Let's go dari teman-teman. Oke. Boleh namanya, medianya, serta pertanyaannya. Oh, by the way, ini semua pertanyaannya bisa untuk semuanya yang ada di depan kalian ya. Terserah aja. Oke, Boleh berdiri? terima kasih untuk kesempatannya. Aku ingin puji dulu, ini film Ghost in the Shell gila banget ya. Dari seninya ini luar biasa, I love it. Aku ingin bertanya kepada Bang Jokan. Bang Jokan, ini ide dan desainnya dari mana untuk kematian menjadi seperti seni? Yang kedua, kepada Bang Abi sama Kak Morgan. Ini pertama kali membaca skenario, ada adegan Golden Scene itu sama Bang Morgan. Seperti apa? Karena aku dengarnya pada banyak yang ketawa ya tadi. Terima kasih, itu saja. Yang mana yang adegan? Yang tiba-tiba jadi muslim gitu. Oh, oke. Yang bapak kami. Yang bapak kami. Bapak kami Katolik sama Kristen sih, bukan Muslim. Kalau bapak kita ternyata ada. Islam. Iya. Mari Jo, silakan. Abang dulu mungkin. Kenapa kematian itu bisa menjadi seni gitu loh Bang? Ya, kepinginnya Ghost in the Shell ini jadi showcase buat semua yang terlibat. Dan kita kepingin lintas profesi. Jadi bukan cuman kru film dan pemain film aja yang bisa nunjukin skill mereka dan bakat mereka di sini, tapi juga sering kali kita lupa bahwa kita punya ilustrator yang luar biasa di Indonesia. Kiprah mereka di dunia itu luar biasa, dan kita mengundang 6 orang ilustrator untuk bekerja sama dengan kita, berkolaborasi untuk Ghost in the Shell. Jadi setiap kematian itu didesain oleh 1 orang ilustrator, dan mereka adalah ilustrator yang sudah banyak bekerja di luar negeri, tapi namanya mungkin sebagian kecil aja yang tahu. Bahkan mereka sudah membuat ilustrasi buat beberapa brand besar seperti DC, Marvel gitu ya. Dan mereka kita tampilkan di sini karena kita kepingin Ghost in the Shell bisa menjadi showcase untuk semua orang-orang yang bertalenta di Indonesia. Abi atau Morgan yang mau? Bukan ini mic dalam artian sebenarnya. Iya. Di belakang gua ada mic, mana? Kok nggak ada? Iya ini mic. Bang Abi, silakan Bang Abi. Jangan lah kau buang badan. Jadi pertanyaannya tadi apakah golden scene itu memang sudah ada tercatat dalam skrip ya? Memang sudah ada sih skripnya apa? Berdiri. Reaksinya gila luar biasa gitu, ternyata begitu ya hidup di negara. Ya berdiri. Oke. Hah? Ya saya bantu. Berdiri juga, berdiri. Yang dibilang berdiri semua ini jadinya. Iya. Tadi katanya dulu, Gimana? sekarang Berdiri. Gimana? Oke, berdiri semua. Jadi berdiri. Gimana, Maksudnya Bang Abi? Ya. golden scene itu yang fighting scene. Maksudnya yang itu. Quite a challenge ya pertama kali ya. Quite a challenge karena kita harus mix a lot of
nggak bisa dilihat dari fighting scene-nya aja, karena scene itu keseluruhan tuh kita take cukup panjang tuh dari awal keluar sel ya, Jok ya. Iya, 15 menit di film. Iya, panjang sekali. Itu scene panjang sekali. Sebetulnya scene itu satu scene tapi ada berapa halaman? 14-15 halaman. 15 halaman dan take-nya itu sebetulnya keseluruhan. Run Dari through gitu, awal run through. keluar itu sampai run through, dan dia banyak beberapa sekuen ya. Kita tahu nggak cuma sekuen fighting, tapi kita tahu ada komedi, balik lagi ke drama sebetulnya. Itu sebetulnya praktisnya cukup memakan waktu kita. Cukup memakan waktu karena ya itu gue belajar juga dari Bang Abi kayak ternyata fighting sequence-nya ada di sini ada comedic timing Iya, juga. fighting komedi itu sangat berbeda dengan fighting yang impactful doang, karena fighting komedi harus ada expression yang comical untuk menambah kesan komedinya gitu sebetulnya. Itu cukup sulit. Saya merasa pertama kali baca, kesan saya ini akan menjadi kerja keras, dan ternyata benar. Benar. Betul sekali, betul lah Bang. Terima kasih Mas. Thank you so much, terima kasih. Sudah puas dengan jawabannya? Oke. Sepertinya yang daerah atas ya, oke. Silakan.